Setiap detik, ribuan video dan foto diupload ke internet. Sebagian besar dari konten itu adalah konten yang tidak layak dilihat oleh publik, dan wanita ini ditugaskan untuk melihat semua konten-konten itu sebelum tersebar di sosial media. Halo semuanya, 2M di sini, dan ini adalah alur cerita film Deleter. Film diawali dengan seorang wanita yang sedang merekam dirinya di kamar. Wanita itu kemudian duduk di depan kamera tanpa ekspresi, tanpa berkata sedikit pun. Ia mengeluarkan pisau dan mulai melukai dirinya sendiri. Bahkan setelah wajahnya terluka cukup parah, ia tak merasa kesakitan sama sekali. Rekaman video itu membuat seorang wanita yang melihatnya menjadi histeris. Ia terjatuh dari kursinya dan mengalami trauma yang luar biasa. Di momen ini, kita dikenalkan oleh tokoh utama kita, Lyra, yang berada di ruangan yang sama dengan Aileen, wanita histeris tadi. Lyra hanya berdiri dan menatap Aileen tanpa ekspresi, tanpa berkata apapun. Ia tahu jika ini adalah resiko pekerjaan mereka. Kejadian di malam itu membuat beberapa rekan kerja yang lain bergosip. Mereka menyalahkan Aileen karena mentalnya terlalu lemah untuk bekerja di perusahaan ini. Lyra yang mendengar percakapan itu memilih untuk cuek dan tidak berkata sedikit pun. Keesokan harinya ia dipanggil oleh sang manajer, Simon, yang kecewa dengan performa kerjanya. Ternyata perusahaan mereka ini adalah perusahaan moderator konten yang bertugas untuk menghapus konten video atau foto yang tidak pantas sehingga tidak beredar di sosial media. Simon kecewa karena Lyra adalah karyawan teladan di perusahaan itu, lalai dalam menjalankan tugasnya. Banyak sekali konten tidak pantas seperti video kecelakaan, konten dewasa, atau foto-foto mengerikan yang lolos dari pengawasan Lyra. Simon menunjukkan foto jasad anjing yang membusuk kepada Lyra, yang membuatnya langsung teringat trauma masa kecilnya, di mana ayah Lyra menghabisi anjing kesayangannya secara brutal dan sang ayah menyuruhnya untuk diam. Trauma itu terbawa hingga saat ini, yang menyebabkan dia menjadi sosok yang tertutup dan pendiam. Simon melihat Lyra berkeringat dan tangannya bergetar. Ia paham jika pekerjaan ini mulai mempengaruhi mentalnya. Lantas ia memberikan obat penenang kepadanya. Lyra kembali untuk bekerja di hari itu. Dia terlihat lesu dan tak bersemangat. Dia duduk dan mengawasi ribuan konten dari komputernya. Sebagian besar sosial media dipenuhi oleh konten yang tidak pantas dan mengerikan, seperti video penyiksaan, pembunuhan, dan konten dewasa yang tidak bisa dikonsumsi, terlebih untuk anak di bawah umur. Lyra bertugas menonton ribuan video seperti itu setiap hari, dan ia sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. Mungkin bagi orang lain, pekerjaan ini terlihat mudah, namun hal ini sangat mempengaruhi mental, dan Aileen adalah salah satu contoh korban dari brutalnya pekerjaan ini. Suatu hari, Lyra tak sengaja melihat sebuah video di mana seorang wanita berbicara di depan kamera. Wanita ini adalah wanita yang sama di dalam video yang dilihat oleh Aileen. Namun di video ini, sang wanita belum menjadi gila. Di video berikutnya, ia melihat seekor kucing dalam sebuah kandang. Namun seorang pria menggunakan sebuah obor untuk menyakiti kucing itu secara perlahan. Lyra merasa mual dan berlari menuju toilet. Badannya gemetar dan hatinya tak tenang. Ia meminum obat pemberian Simon untuk mengurangi rasa cemasnya. Di saat ia keluar dari toilet tanpa disadari, ada sosok wanita berada di belakangnya. Saat menunggu lift datang, Lyra baru menyadari jika ada seseorang yang mengawasinya, namun ia tidak tahu siapa orang itu. Karena sudah larut malam, ia memutuskan untuk beristirahat di kafe terdekat. Disinilah ia bertemu dengan Jace, seorang karyawan perusahaan lain yang bekerja di gedung tak jauh dari kantor Lyra. Tak lama setelah mereka berkenalan, tiba-tiba ada suara pecahan kaca dan semua orang berteriak histeris.
Arah suara pecahan kaca itu berasal dari gedung kantor Lyra. Setelah ia mendekat, Lyra terkejut. Ia melihat jasad dengan kondisi mengerikan. Ia mengenal jasad wanita itu yang tak lain adalah Aileen, wanita histeris yang kita lihat di awal film. Semua orang yang berada di lokasi mengabadikan kejadian mengerikan itu dengan ponsel mereka, termasuk Jace. Dari rekaman CCTV terlihat sebelum kejadian, Aileen bertingkah cukup aneh, berlarian ke sana kemari, dan ia sempat melihat ke arah CCTV yang merekamnya. Di rekaman itu juga terlihat jika Aileen diam-diam mengikuti Lyra dan mengawasinya dari kejauhan. Keesokan harinya, semua karyawan dipanggil menghadap bos perusahaan untuk sesi tanya jawab mengenai insiden kematian Aileen. Simon berpesan kepada Lyra agar berhati-hati dalam menjawab pertanyaan, dan entah kenapa secara tiba-tiba berjanji akan menaikkan gaji Lyra berlipat-lipat. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah ada sesuatu antara Simon dengan insiden yang menimpa Aileen? Lyra, mag-usap muna tayo. Baka may masabi ka. Usap po ni HR. Ako bahala sa race ninyo. Huwag ka na maglala. Dalam sesi tanya jawab itu, Lyra ditanya apakah ia kenal dekat dengan Aileen semasa hidupnya, dan ia menjawab tidak. Lyra berkata jika ia tidak mengenal Aileen dan tidak pernah berbicara dengannya semasa hidupnya. Wala ka ba napansing kakaibang behavior bago siya nagpakamatay? Hindi ko kasi ganong kilala si Aileen. Sementara itu di luar, Simon menguping pembicaraan Lyra di dalam. Ia memerintahkan Axel, satpam kantor, untuk menghapus rekaman CCTV tentang insiden Aileen secepat mungkin. Sir, delete ko na po lahat. Ano bahala? Diskartehan mo. Entah mengapa Lyra merasa tidak nyaman dengan insiden itu. Hatinya resah dan ia merasa bersalah, seakan-akan dia menyimpan sebuah rahasia besar. Hingga suatu ketika, dirinya melihat sosok wanita misterius berdiri di ujung supermarket. Namun, sosok itu menghilang saat Lyra mendekat. Dalam acara makan malam yang digelar bersama rekan kerjanya, mereka bergosip tentang Aileen. Rekan kerja yang lain mempunyai teori jika selama ini Aileen terlilit hutang yang sangat banyak dan bahkan mempunyai hubungan gelap dengan Simon. Lyra yang mendengar itu langsung meminta rekan kerja yang lain untuk berhenti membicarakannya dan tidak mengungkit masa lalu Aileen. Namun, disinilah plot twistnya. Ternyata selama ini Lyra adalah teman dekat Aileen. Dialah yang merekrut Aileen untuk bekerja di perusahaan ini dan mengajari semuanya. Huwag mo masyadong iisipin kung ano yung mga nakikita mo. Delete, ignore, delete. Aileen sudah menunjukkan tanda-tanda mentalnya terganggu, namun Lyra membiarkannya begitu saja tanpa menolongnya. Keesokan malamnya, Jace mengajak Lyra bersenang-senang sejenak untuk melupakan insiden mengerikan ini. Namun di sana, Lyra melihat wanita misterius dengan wajah yang mengerikan, menatapnya dengan pandangan kosong, yang membuatnya panik dan berlari meninggalkan Jace sendirian. Di dalam toilet, Lyra menangis. Ia terus-terusan teringat akan sebuah kejadian di mana ia melihat wanita yang menjerit dan meminta tolong dari balik pintu. Keesokan harinya Lyra terbangun dan ia berpikir apa yang dilihatnya semalam mungkin hanyalah mimpi buruk. Ia kembali bekerja, namun tiba-tiba berhalusinasi melihat Aileen yang sedang dipeluk mesra oleh Simon. Jeritan rekan kerja Lyra membangunkannya dari halusinasi itu. Pekerjaan ini membuat satu teman Lyra mengundurkan diri karena sudah tak tahan lagi. Ia bekerja hingga larut malam. Satu persatu temannya pergi dan meninggalkannya sendirian di ruangan kantor. Di tengah malam muncul suara-suara misterius. Lampu di ruangan berkedip-kedip dan tiba-tiba muncul sebuah video aneh.
Lira terkejut melihat video itu yang ternyata adalah rekaman Aileen sebelum ia melompat dari gedung ini. Dalam video itu, Aileen berkata jika dirinya sudah tak kuat lagi menjalani hidupnya yang seperti ini dan ia menyalahkan seseorang atas semua yang terjadi kepadanya. Ayoko na sila makita. Ayoko na sila makita. Ayoko na dito. Kasalanan mo to! Lira memanggil Simon dan menunjukkan keanehan video itu. Wajah Simon terlihat sangat panik dan segera meminta Lira untuk menghapus video itu dari server. I-delete mo to. Baka makita pa ng iba. Siguraduhin mong na-delete na sa server. Namun tak lama kemudian ada sebuah video baru muncul. Video itu terlihat direkam dari lantai resepsionis kantor mereka dan diupload beberapa detik yang lalu oleh orang yang tak dikenal. Galing po siya sa same uploader. Lira teringat akan sesuatu jika di saat kejadian banyak orang yang merekam lokasi di sekitar TKP. Ia mencurigai jika seseorang telah mengambil ponsel milik Aileen. Lira teringat Jess yang saat itu juga ikut merekam area TKP dan meminta video yang direkamnya di malam insiden terjadi. Dari video milik Jess terlihat jelas ada seorang pria berkaos merah yang mengambil handphone milik Aileen dan membawanya pergi. Bisa jadi pria inilah yang iseng mengupload video rekaman Aileen ke internet. Simon memerintahkan Axel untuk memeriksa lantai resepsionis dan mencari orang yang merekam di situ. Simon mencoba untuk melakukan panggilan ke nomor Aileen dan di saat yang sama, Axel mendengar ada suara ponsel yang berdering di dekatnya. Yung cellphone. Snatcher pala eh. Tawagan ko yung phone ni Aileen. Axel, pakicheck nga, may tao ba dyan sa reception? Hindi ko alam kung paano Baka may nakapasok. Tiba-tiba ia diserang oleh sosok yang tak dikenal. Simon pergi meninggalkan Lira dan mencari Axel. Namun kemanapun ia mencari, Axel tidak dapat ditemukan. Lira berusaha mencari tahu siapa pria yang mengambil handphone milik Aileen. Dan ia teringat sebuah video yang dilihatnya beberapa saat lalu. Ia melihat video di mana ada seorang pria berkaos merah yang tertabrak oleh mobil. Dan ternyata korban tabrakan itu adalah pria yang mencuri ponsel milik Aileen. Jadi sangat mustahil jika pria itu yang mengupload video tersebut. Lira mencoba untuk melihat video itu lebih jelas dan ia melihat ada sosok wanita berpakaian putih berdiri tak jauh dari lokasi tabrakan. Sosok yang sama yang ia lihat di supermarket dan di klub malam. Wanita itu mirip dengan Aileen, memakai pakaian putih yang terlihat pada CCTV sebelum ia melompat dari gedung ini. Tiba-tiba ada sebuah video baru muncul yang membuat Lira ketakutan. Di video itu Axel berjalan perlahan ke arah kamera lalu menghabisi dirinya sendiri. Lira berniat keluar dari gedung itu, namun ada sebuah video baru yang muncul di monitornya. Di sana terlihat Simon yang tewas mengenaskan akibat terjepit oleh lift. Lampu di seluruh gedung mati dan Lira terjebak. Saat hendak keluar, ia mendengar ada seseorang yang masuk ke dalam kantor. Ia melihat sosok itu sedang duduk di kursinya dan mengetik sesuatu pada komputer miliknya. Di saat sosok itu pergi, Lira membacanya dan ternyata itu adalah sebuah peringatan jika dirinya tidak akan pernah bisa keluar dari kantor ini hidup-hidup. Dengan seketika, gambar di layar monitor berubah. Ia melihat dirinya sedang berdiri dan disiarkan secara live, yang berarti ada seseorang yang merekamnya saat itu. Namun, Lira hanya melihat sebuah ponsel yang melayang tanpa ada orang yang memegangnya. Lira menyadari jika ia tidak berhalusinasi. Sosok wanita yang dilihatnya selama ini memang benar adalah hantu Aileen. Ia kemudian berusaha melarikan diri namun terjatuh dan pingsan.
Lira terbangun dan ia dihadapkan di depan sebuah monitor. Di sana, ia dipaksa menyaksikan rekaman CCTV ruangan kantor Simon dan disaksikan oleh hantu Aileen di belakangnya. Ternyata di saat kejadian Aileen histeris beberapa saat lalu, ia menemui Simon dan ingin mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Namun Simon menolaknya dan memaksanya untuk tetap bekerja. Aileen berusaha melarikan diri dari kantor Simon, namun ia malah mendapatkan perlakuan tak senonoh darinya. Lira menyaksikan kejadian itu. Terlihat sangat jelas dari balik pintu jika Aileen sedang dinodai oleh Simon dari dalam kantornya. Ia bisa saja melapor dan menolong Aileen, namun memilih untuk berdiam diri. Dengan menangis, ia menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada arwah Aileen. Ia berkata jika dirinya sudah muak dengan semua ini dan ingin mengakhiri hidupnya saja. Mendengar hal itu, perlahan arwah Aileen menghilang. Lampu di ruangan kantor menyala dan tak lama kemudian Jace datang menyelamatkannya. Sorry kasi takot ako. Ayoko na. Lyra? Lyra? Lyra, ano nangyari sa'yo? Tak lama setelah kejadian itu, Lira mendapatkan panggilan interview. Di dalam ruangan yang gelap, ia diminta untuk memakai sebuah topeng dan dihadapkan di sebuah kamera untuk merekam dirinya. Seorang wanita di depan Lira bertanya tentang situasi di kantor itu. Ia menjelaskan jika kantor itu adalah mimpi buruk dan ia merasa tidak bisa bangun dari mimpi itu. Semakin ia menjelaskan, semakin ia sedih dan teringat tentang Aileen. Namun tiba-tiba suara wanita di depan Lira berubah menjadi berat. Darah keluar dari topeng itu dan Lira tak bisa melepaskannya. Tolong! Kita tidak bisa melihat siapa wanita itu, tapi kemungkinan besar ia adalah Aileen yang ingin menyelesaikan balas dendamnya. Sesaat kemudian, Lira dihadapkan di depan sebuah meja yang perlahan mendekat ke arahnya. Di sana terlihat video dirinya dengan format yang sama seperti sosok wanita pada awal film ini. Di video itu Lira mengambil sebuah pisau dan mulai melukai wajahnya, sama persis pada wanita di awal film ini. Ending di film ini sangat menggantung yang membuat para penontonnya bertanya-tanya. Tidak ada yang tahu nasib Lira berikutnya, entah ia hidup atau mati. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.